Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Berdiansk, 29 November 2025, pukul 22.00 waktu setempat. Gelombang serangan Ukraina kembali menghantam sasaran strategis Rusia di Laut Azov pada malam 29 November. Pelabuhan Berdiansk yang sepenuhnya berada di bawah kendali militer Rusia dan menjadi pusat suplai di sektor selatan diguncang dua ledakan dahsyat dalam sebuah operasi presisi tinggi. Menurut komunitas intelijen sumber terbuka Defenders, dua ledakan besar menerangi langit Berdiansk dan memicu kebakaran masif pada sebuah kapal kargo berlabel Kadyrov. Garis pantai yang biasanya sepi berubah menjadi zona tempur. Direktorat Intelijen Utama Ukraina (HUR) memastikan bahwa target utama adalah satuan pasukan khusus Chechnya yang diduga terlibat penyelundupan solar militer. Dalam serangan tersebut, Ukraina mengklaim keberhasilan menghancurkan 4 kendaraan lapis baja Tiger, 2 pickup militer, 2 regu penuh pasukan Chechnya. Unit darurat Rusia bergegas ke lokasi. Rekaman visual menunjukkan kobaran api yang membumbung tinggi dan terlihat hingga beberapa kilometer dari pelabuhan. Mengapa Berdiansk menjadi sasaran utama? Berdiansk merupakan salah satu urat nadi logistik Rusia di front selatan. Setiap kerusakan pada pelabuhan ini langsung mengganggu suplai amunisi, BBM, dan rotasi pasukan ke garis depan Zaporizhia dan Mariupol. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina terus meningkatkan kemampuan serangan jarak jauhnya. Selain Berdiansk, sasaran strategis lain yang berkali-kali dihantam adalah pelabuhan Novorossiysk, salah satu pusat ekspor energi terbesar Rusia. Serangan terbesar sebelumnya yang dikenal sebagai Operasi Jaring Baru menggunakan rudal anti kapal R-360 Neptune dan berhasil merusak terminal minyak Seskaris, mengelola plus-minus 20% ekspor minyak laut Rusia. Satu baterai sistem pertahanan udara S-400, termasuk 4 peluncur yang hancur. Media pro-militer Rusia mengkritik keras kepemimpinan armada Laut Hitam, bahkan menyerukan pencopotan beberapa komandan. Dua kapal tanker armada bayangan Rusia terbakar di Turki. Perairan Turki, 28 November 2025. Pada 28 November, dua kapal tanker tua milik armada bayangan Rusia yang sering digunakan untuk membypass sanksi internasional diserang drone laut Ukraina di perairan lepas Turki. Pada 29 November, Dinas Keamanan Ukraina SBU secara resmi mengklaim operasi tersebut. Dampaknya signifikan. Tanker Kairos terbakar hebat hingga tinggal rangka. Tanker Virat mengalami robekan besar pada lambung dan kehilangan daya gerak. Rekaman kru menunjukkan drone laut melaju cepat menghantam badan kapal sesaat sebelum ledakan. Serangan ini dilakukan menggunakan Sea Baby, drone laut berkecepatan plus-minus 80 km per jam, dengan muatan bahan peledak 300 hingga 900 kg, dan navigasi multisistem GPS inersia Starlink. Armada bayangan, urat finansial Rusia yang mulai terkikis. Armada bayangan Rusia mencakup sekitar 600 kapal tanker tua yang bertanggung jawab atas plus-minus 70% ekspor minyak mentah Rusia. Kapal-kapal ini beroperasi dengan registrasi tidak jelas, tanpa standar keselamatan modern, dan sering memalsukan pelacak AIS. Kedua kapal tanker yang diserang tengah menuju Novorossiysk, pelabuhan energi vital Rusia. Serangan tersebut memicu efek domino. Jadwal kapal di Novorossiysk kacau balau. Premi asuransi tanker di Laut Hitam melonjak lebih dari 6% dalam 1 minggu. Beberapa perusahaan logistik menghentikan operasi ke wilayah itu. Banyak tanker Rusia terpaksa memutar lewat Afrika Barat dan Oman, menambah biaya dan waktu pengiriman. Dampaknya, minyak Rusia semakin sulit bersaing meski sudah dijual dengan harga diskon. Dampak global, harga minyak naik, Eropa tingkatkan kewaspadaan. Setelah kabar serangan meluas ke publik, harga minyak global naik 1,5%. Baltic Dry Index, indeks tarif pengiriman global, meningkat 13% dalam 7 hari. Uni Eropa dan Turki meningkatkan patroli dan perhatian di rute Laut Hitam. Laut Hitam sendiri menangani sekitar 3% ekspor minyak mentah dunia. Jika gangguan terjadi di Selat Turki, 80% ekspor minyak Kazakhstan dapat terblokir, sebuah potensi krisis energi global. Ukraina membela operasinya dengan dasar hukum perang. Kapal tanker yang menyuplai minyak ke Rusia dianggap sebagai bagian dari kapasitas perang musuh.
Moskow diguncang ledakan, pakar militer Rusia tewas. Moskow, 1 Desember 2025. Ibu kota Rusia kembali diguncang insiden mematikan. Pada 1 Desember, sebuah Toyota Land Cruiser 200 meledak di distrik barat Moskow. Korban tewas adalah seorang ilmuwan fisika kuantum, 41 tahun, bekerja di lembaga riset Starmark Polius, pemasok giroskop laser dan sistem navigasi presisi untuk Angkatan Dirgantara Rusia. Ledakan ganda tersebut memecahkan kaca rumah dan apartemen di sekitarnya. Meski otoritas Rusia tutup mulut, media lokal menduga kuat keterlibatan unit operasi Ukraina. Peristiwa ini menjadi salah satu dari serangkaian pembunuhan terarah terhadap ilmuwan dan teknisi militer Rusia sepanjang tahun 2025. Serangan besar Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia. 23 November 2025. Pada 23 November, Ukraina meluncurkan salah satu serangan jarak jauh terbesarnya terhadap fasilitas energi Rusia. Sasaran utama adalah pembangkit listrik Satura yang menyuplai sebagian jaringan listrik Moskow. Akibatnya, ibu kota Rusia mengalami pemadaman listrik sporadis. Sistem komunikasi strategis terganggu. Intelijen Rusia melaporkan penggunaan besar-besaran drone dan rudal buatan Ukraina, termasuk rudal Flamingo. Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa Ukraina akan menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Selama Moskow terus memaksa Kiev menerima proposal menyerah. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.